Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para derek, para sesepuh, para bini sepuh. Dalu punika dalem wonten ing griyanipun Bapak Dedi nggih. Pak Dedi. Dalu punika kita ajeng bahas sedaya ingkang kaitanipun kalih pusaka Nusantara. Nah, pripun ceritane monggo kita milai. Ngeten Pak Dedi. Kula nyeluk Pak Dedi apa? Mas Dedi apa Pak RT piye? Pak RT saged. Pak RT. Perkenale soal iki Pak RT nang jaba. Panggil Pak RT biasanya. Lah iki sisi kok dadi Gus RT ya, Pak RT. Iya. Niki ngeten Pak RT. Dadi kathah tiyang ingkang memiliki napa jenenge pemikiran bahwasanya keris, pusaka apa barang-barang sing lawas lah iku diarani musyrik. Lek menurut sampean secara pribadi kaya apa? Kalau menurut saya pribadi ini Cak, ya sah-sah saja sih. Orang mau berpikiran bagaimana, mau mengatakan benda itu musyrik atau apapun itu kan kembali kepada individu masing-masing. Tapi kalau saya pribadi tidak lah. Tidak ya. Karena bagi saya keris ataupun pusaka pada umumnya orang menyebut itu kan salah satu bukti sejarah ataupun salah satu peninggalan daripada leluhur Nusantara. Awal cikal bakal daripada negara ini itu kan dimulai dari kehidupan masa. Kalau kita tidak mempelajari kehidupan masa lalu dan tidak ada bukti-bukti atau artefak-artefak yang bisa kita pelajari, kita ambil filosofinya, bagaimana kita bisa tahu bagaimana asal muasal negeri ini berdiri kan seperti itu. Jadi kalau mungkin bisa saya simpulkan bahwasanya semua tergantung individu masing-masing bagaimana menyikapi hal itu tentang statement kemusyrikan itu tadi. Ngomong-ngomong nih Pak RT, jenengan ini kan sepertinya saya melihat ada beberapa koleksi benda pusaka yang peninggalan dari leluhur. Boleh tahu berapa jumlahnya? Kalau saya memang suka koleksi benda-benda seperti keris, betul, tumbak, atau pedang, atau yang lainnya lakudi. Tapi adalah sekitar kalau 40 adalah masih sedikit. Iya. Dan itu memang masing-masing itu saya dapatkan macam-macam. Ada yang memang murni pemberian, ada juga yang memang murni kalau bahasanya itu ya entah jual beli atau cuman masing-masing itu memang ada filosofi atau sejarah sendiri-sendiri, yang bermacam-macam saja. Lek misalnya bengi telung macam esik akeh-akeh episode lainnya lah telung macam esik. Jadi ibaratkan jenenge apa pusaka sing pertama Pak? Coba Kalau saya sih Cak, sebenarnya kalau masalah pusaka atau keris ini tidak begitu menguasai. Tapi saya lebih mengedepankan kepada insting atau rasa. Karena memang di dalam dunia keris itu ada pakemnya. Seperti mulai nama, pamor, bentuk bila, gonjo, dapur, atau penangguhan.
estimasi atau era dari abad keberapa, kerajaan dari mana. Saya kurang memahami. Cuma yang jelas saya banyak mengambil pelajaran atau filosofi dari benda-benda leluhur dengan kondisi saat ini. Dengan kondisi saat ini. Di akhir 2020 sampai 2021 ini saya itu hampir banyak mendapatkan benda-benda yang sebagian itu menurut saya ya rezeki lah. Kalau hitungan pembelian pasti mahal, saya tidak akan mampu. Dan itu sesuai kondisi yang akan terjadi di tahun 2021 ini kalau menurut saya. Dan mungkin nanti bisa di cross check secara faktanya apakah benar apakah salah ucapan saya ini. Ini hanya sebuah pendapat pribadi, insting saya, rasa saya yang saya rasakan. Baik di tengah-tengah masyarakat maupun seperti itu. Seperti contoh kemarin saya mendapatkan satu pusaka. Apa itu, Cak? Ini Satrio Pinayungan. Pamornya itu Satrio Pinayungan. Ini saya dapat tanggal 14 Februari 2021. Bertepatan dengan lahirnya salah satu tokoh ulama NU, yaitu walinya Allah, yaitu Mbah Yasim Asy'ari. Kebetulan saya dari Jombang. Kebetulan saya dari Jombang. Entah ini kebetulan, entah ini bagaimana, saya juga tidak paham. Waktu itu hujan deras. Tiba-tiba ada temen nelpon saya, sampean mau ndak ngerawat pusaka apa, sampean dilihat sendiri. Itu tepat tanggal 14 Februari 2021 jam 22.00. Dan ada dua buah pusaka ini yang hampir sama. Kondisi cuaca, kondisi jam itu hampir sama saya mendapatkannya. Salah satunya ini. Dan ketepatan pada hari itu lahirnya pendiri NU Mbah Yasim Asy'ari, yaitu 14 Februari 1871. Dan akhirnya saya mempelajari filosofi ini. Jadi kalau kita mau mengatakan musyrik atau apapun, tergantung bagaimana kita melihat dari sisi sudut pandang yang mana kita melihat sebuah pusaka itu. Kalau kita melihat sisi mistis, monggo silahkan. Tapi kalau saya lebih condong kepada goresan-goresan ataupun filosofi-filosofi yang dituangkan dalam sebuah simbol keris ini, sebuah nasihat, petuah-petuah yang bagus untuk generasi yang akan datang. Bagaimana kita melihatnya? Seperti ini, Kak. Ini saya. Ini saya mendapatkan malam 14 Februari 2021. Dapurnya bisa saya katakan Nogo Siluman. Pamornya Satrio Pinayungan. Jadi ini ada anak panah. Seperti payung. Dan uniknya, Cak, di sini ada, kalau menurut saya ada 3 pamor. Yang pertama itu pusar bumi. Pusar bumi. Dan yang kedua kalau saya melihat ini bisa dikatakan adek rambut atau singkir. Pamor singkir. Garis lurus. Dan di sini ada seperti tanda panah atau payung. Atau kalau orang-orang perkerisan atau orang-orang tua-tua dulu, kalau saya dengar itu panayungan. Dan kalau menurut saya, ketika saya mendapatkan pusaka ini, filosofi yang tergores di dalam pusaka ini sangat cocok dengan kondisi negara ataupun masyarakat atau kondisi manusia saat ini. Bagaimana panayungan itu, keris-keris ini dulu konon itu hanya keluarga-keluarga kerajaan atau orang-orang penting saja yang memegang, bukan hanya orang tidak orang sembarangan yang bisa pegang ini. Di keraton lah. Ya, minimal itu seorang adipati atau seorang senopati atau raja.
Dan filosofinya sangat bagus sekali ya. Bagaimana seorang pemimpin atau seorang ksatria itu dituntut untuk memberikan pengayoman atau perlindungan kepada siapa saja yang diayomi, tanpa harus melihat suku, ras, agama atau apa. Karena itu pemimpin, karena itu bagus. Dan pemimpin itu memiliki salah satu sifat, yaitu sabdo pandito ratu. Betul. Ucapan yang dilambangkan dari mulut naga seperti ini. Maka sebenarnya ini bukan berlaku hanya seorang pemimpin saja, seorang ulama ataupun seorang tokoh ataupun bahkan seorang beragama itu sendiri. Karena malapetaka itu pertama kali ditimbulkan dari mulut. Naga disimbolkan itu adalah filosofi Jawa yang membawa kewibawaan, kesejahteraan, bahkan juga angkara murka, panas, bisa seperti itu. Naga siluman itu disimbolkan separuh badan dari bilahnya sini itu hilang. Jadi seorang pemimpin itu dituntut untuk melakukan sesuatu itu dengan segala ketulusan dan keikhlasan, tanpa harus memperlihatkan bahwa dia berbuat ini dan itu. Tidak peduli masyarakat mau menyalahkan atau apapun, namanya juga orang banyak, saya pikir wajar. Tapi seorang pemimpin itu harus jejak, harus adab. Karena pada dasarnya setiap manusia atau khususnya seorang pemimpin itu adalah salah satu bisa dikatakan wakil dari Tuhan. Pusar bumi menandakan bahwa sesungguhnya di tengah-tengah bumi ini ya, itu ada satu titik kekuatan sebagaimana di dalam diri manusia. Setiap manusia itu memiliki titik kekuatan itu. Tinggal manusia itu bisa mengolah apa tidak. Dan ini seperti pamor singkir. Jadi dari ucapan, dari segala perbuatan, dari segala kekuatan, itu bisa menyingkirkan segala sesuatu, bala atau apapun, yang menimbulkan penayungan atau perlindungan, pengayoman dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang seperti itu. Lah kondisi sekarang ya, kenapa saya mengatakan bahwa pusaka ini sesuai dengan kondisi saat ini? Saat ini kita sering melihat banyak sekali ucapan-ucapan yang menyebabkan perseteruan, yang menyebabkan perpecahan. Rasa welas asih, rasa toleransi, menghargai itu hilang. Karena akibat ucapan atau mulut. Sehingga panayungan atau pelindungannya yang kuasa tidak ada. Dicabut oleh Yang Maha Kuasa. Singkir bala merajalela. Salah satunya pandemi corona. Nah, ini adalah filosofi yang saya pelajari saat ini dan kok saya rasa kok cocok sekali. Dan ini berlaku bagi siapa saja sebenarnya. Berlaku saja. Tinggal orang mau melihat dari sisi mana. Kalau kita melihat itu dari sisi mistik, monggo. Betul. Kalau seseorang itu melihat dari sisi budaya, filosofi, nasihat yang tertera di dalam pusaka ini, monggo, bebas. Karena pada dasarnya kemusyrikan ataupun syirik atau apapun, pada dasarnya manusia tidak bisa melihat ya. Betul. Karena itu sumbernya ada di dalam hati, di tengah seperti pusar ini. Tidak bisa. Karena yang mengetahui seseorang itu berbuat musyrik atau menduakan Yang Kuasa, itu hanya Tuhan. Betul. Hanya Allah SWT. Yang berhak menilai. Yang berhak menilai. Kalau saya seperti itu. Tapi andaikan ada dulur-dulur yang memiliki pendapat lain, tidak ada masalah. Sah-sah saja. Karena perbedaan itu menimbulkan sebuah pengetahuan baru, penambahan ilmu, kekayaan dalam berpikir, kebijaksanaan dalam berpikir, berperilaku, dan sebagainya. Jangan sampai perbedaan itu menjadikan sebuah perpecahan atau permusuhan. Mungkin seperti itu ya. Ini sing pertama ya. Yang pertama. Sing kedua. Rada ini Pak ketok itu. Rada mesrek iki.
Ngopi sih Cak, ben santai Cak. Iya, aku Sampean gak ngopi wis ya banyu Cak. putih. Sampean Aku banyu putih ya Cak. menghindari dunia hitam. Dunia hitam. Banyak-banyaklah ngopi Cak. Biar kita bisa merasakan pahit getirnya dunia. Iya, jarene wong-wong ngono, tapi aku lek loro lek ngombe kopi wetengku mules. Yo nyiksa aku. Aku ngudut Pak ya. Oh ya tidak masalah. Ya santai biar enak Cak. Ini koleksi saya yang kedua Cak. Nah, Ini sebenarnya saya dapatkan 2020. Saya sebenarnya waktu itu tidak mau ya, ada orang datang. Ini warongkonya baru ya. Kalau aslinya warongkonya tidak gini, jelek sekali, tapi masih saya simpan. Kalau pegangannya ini sesuai yang dikasih. Awalnya saya tidak mau saya. unik kan. Ya, saya tidak mau, tapi dipaksa. Sudah sampai bawa sudah. Kalau sampai tidak mau. Tapi akhirnya saya bersihkan sama saya ya. Saya bersihkan sama saya. Akhirnya ya indah sekali. Ini keris Nagaraja berluk 11 Cak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh iya. Kamarogan. Biasanya Cak, saya tidak tahu apakah ini sesuai dengan dulur-dulur yang ada di luar, ya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar, tapi saya sangat simpatik sekali dengan budaya saya, terutama saya orang Jawa dan juga peninggalan leluhur. Saya hanya ingin melestarikan dan juga mengambil dari sisi filosofi baik esoteri maupun esoterinya yang baik-baik saja. Kalau untuk masalah itu ada kekuatan ini dan itu, kegunaan itu dan itu wallahu a'lam. Saya tidak di luar kekuasaan saya. Tapi yang jelas di dalam setiap goresan masing-masing pusaka itu saya yakin si empu sendiri itu meninggalkan pesan melalui simbol-simbol seperti ini. Kalau saya melihat, ini menurut saya, si empu ini ingin menyampaikan sebuah kesederhanaan dan kewelas asian pada diri seorang pemimpin maupun seorang tokoh maupun setiap individu manusia. Kenapa? Disimbolkan seperti ini. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Pada umumnya keris Nagaraja, apalagi Kamarogan, itu biasanya berkinantahkan emas. Berkinantahkan emas, kanan kirinya ini, itu pasti berkinantahkan emas dan sangat mewah sekali. Ini biasanya umumnya seperti itu. Tapi ini kurang, tidak umum ini. Tidak umum sekali. Tapi kalau saya mempelajari, ada salah satu pesan yang ingin disampaikan si empu itu sendiri atau doa-doa yang dipanjatkan kepada si empu. Seperti Nagaraja, ini ada simbol kepemimpinan ataupun simbol kebesaran. Bagaimana si empu ingin menuangkan pemikirannya bahwa seorang pemimpin sebagaimana seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus sederhana, Seorang pemimpin itu harus sederhana, tidak bermegah-megah, tidak menunjukkan seperti yang saat ini. Jadi penuh dengan kesederhanaan, jauh dari gemerlap kemewahan emas atau apapun. Walaupun di situ dirinya istimewa tetapi walaupun dirinya istimewa tapi dia tidak menunjukkan keistimewaannya. Dia kaya tapi tidak menunjukkan kekayaannya. Filosofi ini sepertinya seperti itu. Jadi seorang pemimpin itu harusnya memang seperti itu. Tidak menunjukkan bahwa dia itu ini atau itu. Bahkan seorang ulama pun juga harus seperti itu. Kalau orang Jawa itu ilmu padi, semakin tinggi ilmunya maka dia semakin merunduk. Makanya pusaka itu itu rata-rata itu mesti miring. Oh iya betul. Mesti miring, tidak lurus gini. Sekalipun lurus tapi mesti miring. Itu filosofinya apa? Walaupun dia itu gagah, memiliki filosofi atau estetika ataupun kekuatan mistik lah atau apapun, dia tetap merunduk. Tetap tak
takdim, tetap tawadhu. Tidak membusungkan dadanya. Dan ini filosofi yang harus kita pelajari. Tapi kalau kita hanya memandang sebuah keris, ini adalah sebuah, wah itu memiliki kekuatan jin dan sebagainya, kita akan tersugesti ke sana. Sebenarnya menimbulkan jin atau kemusyrikan itu sugesti kita. Tergantung siapa yang melihat dari melihat pandang mana. Bagaimana mereka itu melihat masing-masing, ya sah-sah saja, tidak ada masalah sih, tidak ada. Tapi kalau saya enggak. Jadi ini memiliki simbol naga raja, kamarogan, tapi tidak bertahtakan emas. Sangat sederhana sekali. Dan mulutnya ini dibungkem batu merah, atau orang mengatakan merah sim atau merah delima. Dan artinya kata apa? Seorang pemimpin itu, Pak, tidak boleh sembarangan ngomong. Menyimpulkan itu. Iya. Jadi ini bukan hanya seorang pemimpin. Manusia itu harus menjaga lidahnya, menjaga lisannya, menjaga mulutnya. Karena apa? Bencana yang paling besar itu adalah mulut, yaitu fitnah. Nah, saat ini terjadi ya. Saat ini terjadi. Jadi bagaimana seorang empu menuangkan doanya, menuangkan harapannya melalui sebilah mahakarya pusaka naga raja ini, yaitu dengan dapur naga raja, kamarogan, tapi tidak gemerlap emas, dengan penuh kesederhanaan. Kalau ini sana, ini kalau orang Jawa, orang kuno mengatakan ya, ketika ada sebilah keris yang dihunus seperti ini dan ada hewan yang hinggap, itu berarti pusaka ini memiliki taksu atau kekuatan doa dari simpu itu sendiri. Ini katanya, tapi saya juga tidak tahu. Ya, misalnya itu pun hewan juga saya tidak suruh tiba-tiba menclok. Itu seperti itu. Dan di sini pamornya kalau terlintas, ya, ini adalah memang tidak saya bersihkan begitu bersih, tidak saya warangi karena takut nanti besinya itu kurusi. Karena memang korupsinya sudah di mana-mana, karena memang kalau terlalu sering diwarangi atau apapun, besi itu juga cepat tipis atau rusak. Dan ini sudah tipis sekali karena memang usia. Kalau sepintas saya lihat pamornya itu ngulit semongko ya. Ngulit semongko. Kalau katanya orang perkerisan itu adalah si empu itu mendoakan sebuah kelancaran rezeki atau kemudahan dalam mencari rezeki. Jadi intinya begini, Cak. Seorang manusia itu harus gigih, harus ikhtiar, harus sabar, harus semangat, harus memiliki semangat sebagai seorang seperti seekor ular naga, harus lincah untuk mendapatkan rezeki yang Allah turunkan di alam semesta ini. Tidak boleh bermanas-manasan. Ketika dia sudah mencapai tujuannya, dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, dia tidak lupa akan jati dirinya. Dia tetap sederhana, dia tidak lupa asal-usulnya, tetap menjaga mulutnya. Dan Luk 11 ini ya, biasanya orang mengatakan itu sabu inten. Sabu inten atau perlambang kesejahteraan, kewibawaan, kemakmuran, ketenangan, kematangan. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwasanya leluhur kita menyimpulkan atau memberikan sebuah petuah melalui sebuah benda. Ya, sebuah benda. Seperti halnya Linggayoni ya. Linggayoni itu, lingga itu laki-laki, yoni itu perempuan. Kalau memang Linggayoni itu budaya Hindu ataupun Buddha, coba jenengan lihat yang ada di kota Mekah, itu ada simbol ketika kita melempar jumroh, itu ada batu besar di tengah, terus tengahnya ini sumur, orang itu melempar kerikil. Itu sebenarnya Linggayoni ya. Hanya saja ini penyebutan berbeda bahasa, berbeda bentuk karena berbeda tempat, berbeda daerah.
Tapi kalau kita lihat sekali lagi simbol itu yang ada di Arab itu persis seperti Linggayoni. Berarti Pengingat. Ya, apa ya? Dengan maksud yang tujuan dan yang sama gitu Iya, ya. sebenarnya sama. Sebenarnya Tapi sama. Dengan perumpamaan yang berbeda. Ya. Gitu ya. Karena apa? Karena di Al-Qur'an sendiri, Cak. Ya mohon maaf, saya bukan kiai atau bukan apa. Karena saya pernah juga belajar di Quran itu, di surat Al-Hujurat itu ada salah satu ayat itu kalau tidak salah yang artinya begini, Cak. Allah itu ciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan, sehingga menjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan beraneka ragam saat ini. Nah, itu adalah salah satu bukti Rahman Rahimnya Allah. Dari satu orang laki-laki, yaitu Nabi Adam alaihissalam, habis itu satu orang perempuan Siti Hawa, sehingga menjadi seperti itu. Dan ini berhubungan sekali ya dengan pusaka ini. Bagaimana Luk 11 atau 11, welas asih ya. Saling asah, asih, asuh. Bagaimana Allah itu menciptakan manusia menjadi seorang khalifah dari seorang laki-laki dan perempuan untuk saling mengasihi satu sama lain, untuk saling menyayangi, menghormati, bukan saling bertempur, berdebat, saling menyalahkan atau apapun seperti ini. Ini bukan waktunya lagi, ya. Bukan waktunya lagi. Nah, ya, tadi saya melihatnya di situ. Tapi andaikan ada orang di luar sana mengatakan, wah itu musyrik, itu syirik, itu tidak ada ajaran Islam, monggo, sah-sah saja. Karena apa? Pengetahuan kita berbeda ya. Tetapi sekalipun saya memegang seperti ini, saya tidak pernah meninggalkan filosofi dari ajaran saya, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Saya tetap pegang. Tapi yang perlu kita ketahui, sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, filosofi pendidikan yang berbau Islam sudah ada di sini semua. Sudah digambarkan dalam sebuah karya masterpiece oleh leluhur kita, yaitu yang kita sebut keris. Kalau di Timur Tengah pedang. Kalau di sini yang terkenal itu keris Nogososro. Kan begitu, Cak ya. Kalau di sana itu kerisnya Sayyidina Ali yang mekrok dua itu apa, Zulfikar atau apa, hanya itu aja, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi di resiki ya insya Allah kalau dibersihkan pasti, kalau bahasa itu pasti ndeling ya. Cuman saya itu hanya suka ini ya, sambil ngerokok ya, biar santai ya. Saya itu hanya suka apa ya, mengoleksi, mempelajari filosofi dari semua yang tertera di benda-benda pusaka ini. Urusan itu ada kekuatan mistik, khodam atau apapun, saya tidak tahu. Saya tidak pernah mengadu ke sana. Wallahu a'lam. Tapi, kalau pegang keris itu gini, gitu. Nafsi. Tapi ya saya selama ini alhamdulillah memiliki benda-benda pusaka. Ini tidak ada apa-apa. Tidak ada masalah. Saya pikir orang itu bisa berubah, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ini ya. Ya kita sendiri sebenarnya. Masa kita takluk dengan benda mati seperti ini, ya? Kan sangat bodoh sekali, ya? Gitu loh, ya. Jadi benda-benda ini tidak bisa mengontrol kita, ya. Kita saja yang mau dikontrol, ya. Kan seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi saya hanya nguri-nguri budaya, melestarikan budaya, menjaga aset dari peninggalan leluhur untuk diambil sebuah pelajaran bagaimana kehidupan masa lalu itu seperti itu. Kita bisa ambil yang baik-baik sehingga bisa kita terapkan di sini. Apa kalau mengatakan itu budaya adiluhung lah, seperti itu. Aku melak udut pisan. Beneran. Iki kok rasane bahas benda-benda ini kok cek heningi ya. Kayak cek heningi sepi, seolah-olah kayak alam ini kayak ikut mendengarkan, ikut nyimak gitu. Ya. Bahkan capung sendiri pun ikut hadir. Gitu loh ya. Mungkin lah leluhur itu begitu senang dengan hal yang kita lakukan ini dalam proses
pelestarian dari yang sudah beliau ciptakan, yang sudah beliau karyakan dalam sebuah benda yang luar biasa itu tadi. Iki tumbak, Cak. Ini tumbak, Cak. Ini adalah salah satu milik saya menurut saya yang paling istimewa di antara pusaka-pusaka saya yang juga yang istimewa. Ini enggak ketok. Ini tumbak, Cak. Ini, Cak. Ini tumbak. Ini trisula, Cak. Jadi ini adalah salah satu koleksi saya peninggalan yang bisa dikatakan insya Allah ini paling istimewa lah. Dari koleksi saya. Saya bukan kolektor, saya juga bukan ahli keris atau apapun. Kalau menurut saya ahli keris itu tidak ada. Tapi yang jelas kita hanya melestarikan, menguring-uring budaya, mempelajari, mengambil pelajaran dari semua apa yang leluhur itu sudah sampaikan atau sudah ini mahakarya para leluhur. Jadi ini adalah salah satu koleksi saya yang paling istimewa, ya. Ini trisula, di sini ada nogo kembar. Kalau menurut saya sih estimasinya Mojopahit, Cak. Mojopahit kuno. Di zamannya ya, itu di zamannya itu. Karena melihat dari tekstur besinya itu keleng. Ini saya bersihkan berulang kali, tetap hitam, ya. Tetap hitam. Seperti ini. Dan ini salah satu koleksi saya yang istimewa. Istimewa sekali. Di sini ada ornamen-ornamen bunga atau apapun, entah itu simbol kerajaan. Tapi yang jelas pusaka ini bukan untuk berperang, Cak. Tapi sebuah ageman ini, Cak. Sebuah ageman atau sebuah simbol. Kalau saya melihatnya seperti ini, Cak. Pusaka ini kanan kiri ini luk 5. Kalau orang perkerisan mengatakan Pandawa. 1, 2, 3, 4, 5. Kanan kirinya 5. Dan di tengah ini luk 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luk 5 itu Pandawa. Luk 7 itu pitutur, pitulungan. Makanya kenapa saya kasih naga yang membuka. Karena saat ini itu simbolnya itu mulut, ya. Simbolnya itu mulut. Yang menjadikan rusak, yang menjadikan manusia itu musnah, yang menjadikan sebuah agama atau aturan tata dunia ini rusak, itu mulut, ya. Makanya saya berikan simbol ini. Jadi saya mendapatkan pusaka-pusaka ini, saya sempat memikir ini sesuai dengan tahun-tahun ini. Tahun-tahun ini. Saya melihatnya begini, ya. Ini kanan kiri luk 5. Ini 7. Ini melambangkan 17 rakaat. Ini adalah salah satu rukun Islam bahwa kita ini seperti halnya saya pernah membaca, saya tidak tahu juga. Wala khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Di sini ada 5, di tengah 7. Ini melambangkan 17 rakaat. Bahwa manusia itu beribadah dalam waktu 1 kali 24 jam 5 waktu. Semua total 17. Dan ini adalah benteng. Maka dari itu, dari filosofi yang saya baca dari si Empu, 17 dilambangkan sebagai rukun Islam, yaitu sholat 17 rakaat dalam 5 waktu, dalam sehari semalam. Itu adalah benteng bagi setiap manusia dan juga bagi setiap kelompok ataupun setiap negara ketika sudah benar-benar manjing sama yang kuasa dan memahami apa itu ibadah, apa itu beragama, kenapa kita itu beribadah. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau ada orang sholat masih berbuat keji, masih menyalahkan orang, masih suka tebar fitnah, masih suka ini dan itu, merusak ini dan itu, berarti sholatnya belum betul.
Jadi saya melihatnya seperti itu, Cak. Kenapa? Di sini disimbolkan ada naga, Cak. Naga itu ya kewibawaan, ya keangkamurkaan. Maka dengan sholat ini manusia dituntut untuk bisa menekan naga yang ada dalam dirinya melalui sholat. Nah, saya memandang pusaka saya ini sangat istimewa sekali. Ya, ini sangat istimewa sekali, Cak. Ini adalah Trisula dan salah satu koleksi saya yang sangat istimewa. Ini dari mana dulu? Ini saya juga tidak paham juga ini, Cak. Saya bingung kalau mau mengartikan pusaka ini saya dapat dari mana, saya juga tidak bisa jelaskan ini, Cak. Tidak bisa jelaskan, nanti kalau saya menjelaskan nanti saya dikatakan musyrik lagi. Dikatakan dukun, dikatakan apa enggak lah. Yang jelas begini, Cak. Bagaimana kita melihat sisi positif dari setiap goresan-goresan ini. Janganlah kita selalu memvonis, menjustis sesuatu yang memang kita tidak tahu. Tetapi seharusnya kita tanya, kita pelajari, kita dalami. Bukan menjustis ataupun memvonis semuanya itu salah, semuanya itu bid'ah. Sebelum kamu mempelajari, sebelum kamu mengetahui, sebelum kamu masuk ke dalam lebih jauh. Karena apa? Kita tidak akan bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak bisa mengenal diri kita sendiri, Jatuh. Kita tidak akan bisa mengenal diri kita kalau kita tidak mengenal sejarah. Betul. Jangan lupakan sejarah. Karena kalau orang sudah tidak mau sejarah, berarti orang itu sombong. Kalau saya mengatakan seperti itu, berarti orang itu sombong. Kalau dia tidak mau mengenal sejarah, tidak mau menguri-uri kehidupan masa lalu, berarti dia sombong. Berarti dia lahir dari batu. Menurut saya seperti itu, Cak. Jadi jujur, Cak, saya ngoleksi ini tidak ada maksud apa-apa. Yang jelas saya hanya bagian dari pelestarian budaya daripada leluhur. Saya ingin menyelamatkan atau menjaga daripada keagungan ataupun hasil mahakarya dari para leluhur yang saat ini banyak tersimpan di luar negeri, ya. Ya kan, banyak sekali peninggalan-peninggalan leluhur kita. Saya yakin yang bagus-bagus itu masih banyak. Seharusnya itu kita yang melestarikan, yang menjaga, bukan orang asing yang menjaga. Karena jujur saja, ya, saya banyak membaca sebuah biografi, ternyata kalau memang benar pusaka ini adalah bid'ah ataupun musyrik, sangat banyak sekali, ya, negara-negara Timur Tengah itu yang kesemsem dengan budaya kita atau pusaka kita keris. Salah satunya di Arab itu, ya, itu pun juga banyak peninggalan kita, ya. Di Amerika, di Belanda, di Israel, di Jazirah Arab itu banyak, ya. Banyak sekali benda-benda ini. Dan yang mengagumi benda-benda kita bukan hanya kita, ya. Orang Timur Tengah pun mengagumi, ya. Maka begitu. Dari sisi lain Cak Joyo ini ingin menyampaikan tentang satu sisi budaya yang ada di tanah leluhur Nuswantoro atau Jawa Dwipa, bahwasanya banyak sekali yang kita lupakan dengan hal itu semua. Tapi terserah panjenengan semua yang melihat tayangan ini berpendapat bahwa tayangan kami ini tidak layak atau apa, monggo kerso penilaian pribadi masing-masing. Dan tentunya kita di sini hanya berharap bahwasanya apa yang kita lakukan adalah bentuk dari mengapresiasi apa yang dilakukan oleh leluhur. Betul. Tidak lain lagi hanya itu, Cak. Ya. Kita hanya menghargai, ya, coba kita pikir, Cak. Leluhur kita dulu itu sekolahnya tidak tinggi, Cak. Ya. Tidak pernah sekolah ke luar negeri, tidak pernah belajar tentang ilmu pandai atau apapun, ya, ataupun apalah. Ya. Tapi leluhur kita bisa menciptakan mahakarya seperti ini, seperti Trisula, seperti keris, dengan bukan 3 atau 5 lipatan, tapi ribuan lipatan.
dengan bahan-bahan yang sangat-sangat terpilih sekali. Iya. Batu meteor, besi baja, besi yang sangat bagus ya. Seperti contohnya trisula ini ya. Iya. Trisula ini kalau saya ini bergetar sampai ke bawah ya. Sangat nyaring sekali ya. Sangat nyaring sekali. Jadi pemilihan bahannya yang sangat istimewa ya. Selektif banget ya. Gitu loh, ya. Leluhur kita ini itu adalah bentuk kesungguhan, keseriusan daripada leluhur kita terdahulu dalam menciptakan sebuah mahakarya untuk meninggalkan pesan-pesan yang baik untuk kita, untuk generasi selanjutnya saat ini. Iya, betul sekali. Betul. Jadi ya matur nuwun sangat Pak RT dalu punika sampun diparingi wedal. Mugi-mugi ke depan kita bisa berbincang-bincang lagi, kemudian saya berharap jenengan masih mau mengeluarkan koleksi-koleksinya yang ada itu. Ya, insya Allah. Kita kupas bersama bahwasanya leluhur itu membuat satu karya adalah merupakan pingin menyampaikan satu pesan dalam sebuah simbol yang seperti itu. Jadi mudah-mudahan sedulur kabeh bisa memahami apa yang kita hadirkan pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan bagi yang belum memahami juga bisa belajar kepada orang-orang yang lebih sepuh dan juga tentunya kepada orang tua atau kakek moyang nenek leluhur kita semuanya, bahwasanya konteks apa yang kita lakukan adalah pelestarian seni budaya. Saya Cak Joyo dan juga Pak RT undur diri. Terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Kita selalu diberikan jalan yang terbaik. Amin. Yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.